Ya, eh, ini termasuk yang penting ya bagi kita semua. Apakah itu eh, penelitiannya nanti penelitian deskriptif terkadang ataupun penelitian yang eh, ini ya, eksperimental ya. Nah, ini untuk uji korelasi dan regresi ini banyak sekali kita ini kan terpakai di dalam farmasi ya untuk ini. Nah, dan saya yakin juga semuanya mungkin untuk eh, regresi dan korelasi juga sudah mungkin dalam mata kuliah lain ataupun ini sudah mendapatkan juga atau sudah terpapar juga lah begitu ya sudah mendapatkan. Tapi ini kita lihat dari statistiknya sini ya. Nah, kita akan membahas untuk pertemuan pertama korelasi ya. Jadi korelasi itu kan merupakan istilah statistik yang menyatakan eh, tingkat hubungan atau derajat hubungan. Bagaimana sih? Ada nggak korelasinya kan begitu? Jadi ada derajat hubungan linier ya. Jadi derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih. Kita mau melihat ya, ada nggak hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Antara ya variabel terikat dengan variabel bebas. Ya. Dari antara faktor-faktor yang ada atau variabel-variabel itu ada hubungan atau tidak. Kalau ada itu juga nanti dilihat. Oh ada. Oh, derajatnya hubungannya seperti apa ya. Tidak, nanti itu akan dilihat ya. Jadi ada dua jenis korelasi ya yang sering digunakan di sini ya. Nah, sebentar. Sebelum masuk itu hubungan itu biasanya kan banyak. Ada hubungan yang dia bisa positif, bisa negatif gitu ya. Itu bisa hubungannya positif, hubungannya negatif, atau hubungannya linear atau hubungannya non linear gitu ya. Jadi korelasi ya ada dua jenis ya. Ada jenis korelasi yang sering digunakan. Satu korelasi produk moment person ya. Ini korelasi Pearson ya, biasa dikenal dengan korelasi Pearson ya. Jika data terdistribusi normal ya, dan kedua variabel berskala interval. Ini maka digunakan uji korelasi Pearson ya. Kemudian ada korelasi Rang-Spearman. Ya, Spearman ini ya jika data tidak terdistribusi normal dan kedua variabel berskala ordinal. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini digunakan ya kalau data yang tidak berdistribusi normal kita gunakan uji korelasi Rang-Spearman. Kita lihat untuk misalnya produk momen korelasi ya. Nah, kalau prosedurnya ya itu dulu ya konsepnya bahwa korelasi untuk melihat hubungan. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan uji korelasi ya? Nah, sama kita lakukan dulu hipotesis ini sama seperti yang lain. Kemudian kita menentukan nilai kritis alfanya. Ya. Untuk nilai kritis alfa, misalnya kita menentukan daerah penerimaan dan penolakan. Ini menggunakan tabel R. Jadi di sini uji korelasi kita gunakan uji tabel R ya, bukan tabel R. Kemudian menentukan dari tes statistik dari hitung. Jadi kita buat nanti tes hitung atau ya hitungnya nanti kita tentukan koefisien determinasi atau R. Itu sering orang sebutnya koefisien korelasi, gitu ya. Koefisien korelasi. Baru nanti ya sama ya dengan yang lain. Setelah kita tentukan koefisien R hitung atau koefisien korelasi atau koefisien determinasinya, baru kita bandingkan antara nilai R hitung dengan R tabel. Ya. Kesimpulannya itu nanti kita ambil di situ. H0 itu ditolak jika ya jika nilai R hitung besar sama dengan R tabel itu H0 ditolak. Ya. Dari
Oke, ya. Nah, nanti cara melakukan uji statistik untuk R hitungnya, kita nanti menggunakan tabel pembantu istilahnya, tabel penolong. Jadi dari tabel penolong kita kan punya data nanti, ada variabelnya X, kemudian variabelnya Y. Nah, ini nomor jumlah N atau nomor responden N ya. Nanti nah, X, kolom S, kolom Y, ini dalam tabel ya. Jadi nanti jumlahnya 1, 2, dan seterusnya nanti ya. Tergantung jumlah N nanti. Oke, nanti ada tabel, ada kolom XY, X dikali, ada kolom X kuadrat, ada kolom Y kuadrat. Untuk R ini nanti ya, kalau kita mau lihat R XY, artinya melihat untuk menghitung nilai korelasi X dengan Y, kita menggunakan persamaan ini ya. Gunakan persamaan ini. Jadi N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang ya, X dikurang sigma X dikuadratkan ya, akar ya, dikali akar N sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y yang dikuadratkan. Tapi ini nanti tabel penolongnya kita isi dulu. Jadi kita cari nilai X kali Y, kemudian jumlah dari sigma dari XY, kemudian kita cari nilai X kuadrat, baru nanti setelah dapat, baru kita ini kan, kita cari sigma X kuadrat, kemudian dicari sigma Y kuadrat. Oke. Nah, aturan mengambil putusannya nanti bagaimana? Di sini adalah satu ya parameternya R hitung dan R tabel ya, hitung dan R tabel. Nilainya itu R hitung besar sama dengan R tabel ya. Nah, interpretasinya H0 ditolak dan alternatif diterima. Jadi jika R hitung besar sama dengan R tabel, maka H0-nya ditolak. Atau jika R hitung kecil dari R tabel, maka H0-nya diterima. Ya. Nah, kemudian ada kekuatan. Ya. Berarti ini ditolak, berarti ada korelasi. Cuma sekarang kekuatan, sebesar apa derajat ya, sebesar apa derajat korelasinya ya, atau hubungannya korelasi R hitung. Nah, ada korelasinya, tapi nilainya misalnya ini dia 0,0 sampai 0,199 misalnya. Ini sangat lemah. Kemudian 2 sampai ya 0,3, 0,2 sampai 0,3 ini juga lemah. 0,4 sampai 0,59 ini sedang. Kemudian 0,6 sampai 0,7 ini kuat ya. Dikatakan kuat. Artinya kemudian ada 0,8 sampai 1. Nah, dia mendekati 1 ini baru nanti semakin mendekati 1 itu semakin sangat percaya atau semakin sangat kuat. Artinya kalau sangat kuat artinya kalau kita bagaimana korelasinya, bagaimana hubungannya, linearnya. Kalau kita melihat linearitas nanti kan kita ada sana. Bagaimana hubungannya? Ada hubungan linear misalnya. Kalau semakin mendekati 1 maka akan semakin linear atau akan semakin valid datanya. Akan semakin dipercaya kan begitu ya, akan semakin kita percaya, akan semakin valid, semakin kuat. Tapi kalau kuat pun masih artinya masih ada. Artinya kalau kita balik ini pernyataan ini adalah jikalau dia sangat kuat artinya tingkat penyimpangan data kita nanti. Kalau kita melihat dua variabel, apakah variabel X dengan Y itu adalah linear, mempunyai hubungan yang linear. Kan begitu. Maka kalau dia sangat kuat ini artinya data yang kalau kita masukkan ke persamaan korelasi, persamaan regresi, maka dianggap datanya akan mendekati valid. Artinya kalaupun ada penyimpangan, kalaupun ada galat, kalaupun ada kesalahan data, penyimpangan data atau galat data itu sudah penyimpangannya kecil gitu ya. Karena mungkin tidak mungkin
persis benar 100%. Kalau satu itu 100% sempurna. Ini jarang ya. Jarang sekali orang dapat satu ya. Kalau satu itu sekarang seperti itu sudah direkayasa gitu ya. Nah, dia data. Satu itu benar-benar sudah rekayasa. Tapi biasanya di bawah satu dia 0,999 ya. Sampai berapa dari 9 gitu ya. Nah, itu data. Artinya semakin kecil lah persen kesalahannya. Semakin kecil lah penyimpangannya. Kalau 7 ya penyimpangannya ada penyimpangannya. Mungkin ya kuat. Ya, penyimpangannya besar daripada sangat kuat gitu ya. Nah, kalau kita ingin valid itu ya harusnya di atas 8. Nah, kemudian arah ini tadi arahnya itu bisa ya, arah hubungan dari itu tadi. Ada hubungannya tapi positif ya. Nah itu kata tadi searah dia. Artinya semakin besar nilai ya searah itu dia. Semakin besar nilai x maka semakin besar nilai y. Ya. Jadi kalau semakin menuju x itu semakin menunjukkan arah besar, x8 semakin tinggi nilai x, maka nilai y juga semakin gitu ya. Jadi kalau uh, negatif, kemudian ada negatif. Ini kan berlawanan arah, kan kebalikan, ya kebalikan. Semakin besar nilai x, semakin kecil nilai y, dan sebaliknya. Semakin kecil nilai y, nilai x, semakin besar nilai y. Tidak, sebaliknya. Ini berlawanan arah. Jadi ada hubungan itu ya. Jadi ada hubungan itu yang dia uh, searah itu positif, kalau yang negatif ya berlawanan arah dia nilai. Oke, oke. Sebentar ini saya cari tambah. Nah itu pemahaman untuk uji korelasi. Jadi nilai yang paling besar itu korelasi. Kalau kita melihat kekuatan korelasi itu, nah itu dilihat dari ya, nah nilainya semakin mendekati 1, nah, semakin sangat kuat korelasi. Itu melihat kualitasnya, ya kualitasnya gitu, kualitas korelasi itu. Oke, kalau bentar ya, untuk nambah pemahaman aja, ya. Contohnya ya, jadi uji korelasi itu ya, jadi ya untuk mengukur kita hubungan, ya, untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan, gitu ya. Mengukur ada atau tidaknya hubungan itu dulu. Kita sifatnya yang kualitas ya, tidak hubungan dari dua variabel atau lebih. Hubungan itu tadi ada positif atau ada juga hubungannya negatif ya. Ini ini tadi ya. Nah, ini ada beberapa macam ya. Ada yang kalau dia untuk statistik untuk yang parametrik itu pakai Pearson ya, korelasi distribusi normal ya, kedua variabel data interval atau rasio ya. Sementara kalau non parametrik ini banyak, ada Spearman ya, ada Kendall ya, ada chi-square juga ya, untuk hubungan ya. Tapi ini yang tapi yang terkenal paling luas diterapkan itu adalah Spearman gitu ya. Spearman itu yang paling luas diterapkan. Ya. Ada kalau di chi-square itu ada dia di C itu independensi atau juga untuk melihat hubungan ya, relationship ya, untuk goodness of fit ya, selarasan, selaras apa tidak ya, itu ordinal nominal. Kemudian ini tadi ya kalau kita lihat nih contoh yang dia tadi, kalau dia korelasinya itu positif atau dia searah, nah ini yang searah ya, searah. Jadi dia sumbu X, kalau kita gambarkan di grafiknya ada sumbu X,
sumbu Y. Semakin besar sumbu X, semakin mengarah ke kanan, maka nilai Y-nya juga akan semakin tinggi, naik ke atas. Untuk garis lurus, kan begitu ya. Itu dia. Kemudian berlawanan arah. Ini semakin ke kanan ke sumbu X, maka nilai Y semakin kecil. Ya, ini dia berarti arahnya sini kan. Sementara kalau ini semakin besar sumbu X, maka Y semakin kecil. Atau semakin kecil nilai X, ya, X maka Y-nya semakin besar. Ini berlawanan arah. Oke. Jadi ada kekuatan hubungan dinyatakan dalam koefisien korelasi. Dan rentangnya -1 sampai dengan +1. Ya. +1 korelasi positif. Jadi kalau dia yang korelasi yang positif, maka dia berarti +1. Tapi kalau yang korelasi negatif, ya, -1. Jadi dia mendekati sempurna. Ya, korelasi positif itu ya. Jadi nilai 1 itu mendekati sempurna. Kalau nilainya nanti hasilnya 0, kita hitung nilainya 0, berarti tidak ada korelasi. Ya. Dengan tasi rho ya. Jadi nilai korelasi itu kalau secara statistik nanti ya, SPSS itu apa? Jadi nilai rho itu korelasi itu adalah harus besar sama dengan -1 dan kecil sama dengan 1. Ya. Nah kalau ini contohnya kalau yang secara ini, nah, dalam praktikum mungkin kemarin sudah dikerjain ya. Praktikum sudah dikerjakan, nah ini kan didapatkan. Kalau secara statistik ini kan kita sudah belajar ya, bagaimana menginterpretasikan. Setelah dimasukkan datanya, jadi ini kan, sudah masukkan korelasi kemarin kan? Sudah ya? Itu praktikumnya? Sudah Pak, sudah masuk. Ya, jadi sudah juga belajar interpretasi data. Itu saya dapatkan tentang. Ya, nanti kita dapat data ini, nah kita melihat beberapa ini ya, ulang aja. Ya, kita nanti dapat ini jumlah N-nya 12, ada per tablet dengan nilai SI-BSI-nya gitu ya. Ada nggak hubungannya? Kan begitu. Ya, ada nggak hubungan dari berat tablet ini berkaitan dengan dosis misalnya, dengan nilai ujinya. Ya. Ini nilai korelasi yang cukup tinggi ya. Nah ini di sini dilihat untuk persen korelasinya ya. Persen korelasinya berat tabletnya 1, biasanya 0,99. Artinya nilai korelasi yang cukup tinggi atau mendekati 1. Kemudian signifikansinya, ya, nah, signifikansinya dia dari 0,00. Nah, hubungan kuat terjadi sangat signifikan dengan, nah, kalau probabilitasnya itu 0,00 lebih kecil dari 0,05 dengan alfa tadi kita tentukan pada alfa berapa, itu kan sejalan ya dengan apa? Bahwa kalau dia nilai signifikansi itu nilai 0,00 itu lebih kecil dari 0,05. Kemudian kalau dilihat dari nilai korelasinya, persen korelasinya itu mendekati 1 lah. Jadi jelas itu ya semakin tinggi gitu ya, cukup tinggi. Nah, kemudian kalau kita lihat BSI-nya, persen korelasinya juga ya, nilai 1 ya, korelasi yang terjadi pada kedua parameter ini merupakan korelasi positif ya. Oke. Di sini kalau yang ini kesimpulannya apa? Berdasarkan tabel, korelasi yang terjadi pada kedua variabel ini merupakan korelasi positif dengan nilai korelasi yang cukup tinggi yaitu 0,9. Nah, ini dapat menyatakan bahwa berat tablet yang biasanya punya hubungan yang kuat ya, mana yang dikorelasi meningkat satu. Ya, hubungan itu terjadi sangat signifikan ya, dengan probabilitasnya itu yaitu P kecil dari 0,05. Ya. Itu dan kita balik. Itu untuk korelasi ya. Nah, sekarang kita misalnya masuk ke dia sejalan biasanya ini. Korelasi dengan regresinya sejalan. Kan nanti kita masuk ke regresi. Ya. Nanti untuk korelasi kita lihat contohnya ya. Sejalan contoh soalnya. Kita masuk regresi dulu ya. Regresi ya.
analisis regresi ini juga banyak kita pakai ya. Dalam semua data kita pakai regresi di mana-mana ya. Kita melihat ya persamaan. Ini kalau kita berbicara tentang linearitas data, ya hubungan data yang linear, jadi linearitas data. Apalagi kalau kita misalnya pakai data-data pengujian, ya kita pakai regresi, ya, yang paling banyak dipakai. Jadi analisis regresi adalah analisis statistik yang memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih berubah atau variabel ya. Ini bisa secara kuantitatif. Nah, jadi regresi dia lebih nanti kepada kuantitatif. Kita bisa menghitung nilai kuantitatif. Ya, jadi dengan adanya regresi ini nanti kita bisa tidak hanya sekedar ada hubungan. Kalau korelasi tadi kita ada hubungannya. Hubungannya apa? Kuat. Besar apa? Kuat satu. Ya, mungkin satu artinya kuat. Mengindikasikan ada hubungan yang kuat. Nah, tapi tidak bisa dikuantitasikan. Nah, kalau ini dia regresi, hubungan itu bukan hanya sekedar menunjukkan hubungan, tapi menunjukkan hubungan secara kuantitatif, gitu ya. Sehingga nanti salah satu variabel atau perubahan itu dapat diramalkan dari perubahan lainnya. Jadi karena dia bisa kita untuk menghitung secara variabel secara kuantitatif, maka artinya apa dengan regresi ini? Kalau kita mengetahui satu variabel, ya, maka kita akan bisa mengetahui variabel yang lain. Itu dia regresi. Jadi kita ya, nah, karena dia ada hubungan yang linear, kemudian kita mengetahui satu variabel, ya, mengetahui nilai satu perubahan atau nilai satu variabel, maka kita bisa mengetahui nilai variabel yang lainnya. Ya, misalkan kita sudah mendapatkan nilai regresi. Jadi regresi itu nanti karena adanya hubungan kita mendapatkan persamaan regresi. Ya. Kita mendapatkan persamaan regresi yang spesifik untuk sampel atau untuk percobaan untuk data yang kita inikan. Ya, jadi setiap data yang ada bisa kita buat persamaan regresinya, ya linearitasnya. Ya, kalau korelasi ini mengukur keeratan dari dua variabel ya. Jadi tadi hanya melihat dia kuat apa tidak. Regresi bisa kuantitatif. Tetapi bisa juga begini. Secara regresi bisa kita hitung nilai secara kuantitatif variabel yang lain dengan yang satu dan yang lainnya. Dapat nilainya. Tetapi kita lihat harus segandeng dia dengan uji korelasi. Bisa kita isi nilainya, dapat persamaannya, oke dapat. Tetapi korelasi menunjukkan walaupun dapat dia dihitung secara regresi, bisa kita tentukan nilai yang lain, kita ramalkan yang lain, ya, mencari nilai yang lain. Tetapi secara korelasi menunjukkan hubungannya tadi 0,4, 0,5, ya itu menunjukkan hubungan data yang kita cari tadi atau nilai yang dicari dari regresi tadi hanya lemah gitu, atau sangat lemah gitu ya. Tidak, makanya regresi dan korelasinya setara ya. Ada nilainya, dapat kita itu, tapi hanya lemah. Artinya apa? Kalau dia lemah, sangat lemah, itu menunjukkan terjadi penyimpangan yang besar. Ada galat, ada penyimpangan, ada persen salah yang besar di situ. Jadi datanya diragukan validitasnya, ya. Ada ini ya menunjukkan kalau kita melihat analisis regresi sederhana, ya. Persamaan garis regresi linear sederhana ini secara umum ya, semua ya. Persamaan umum untuk regresi Y sama dengan A ditambah BX ya. Bila diberikan data misalnya sampel X, Y, Y ya, nah misalnya X, Y sekian ya, jumlah tertentu, nah maka Y ini misalnya 1, 2, 3 sampai N, ini menunjukkan N ya, ini ya. Nah, maka nilai dugaan bagi parameter dalam garis regresi adalah Y sama dengan A ditambah BX gitu ya. Jadi sama dengan itu. Kalau untuk mencari regresi nanti nilai kita mencari nilai Y dan nilai A-nya. Ya. Kita mencari nilai tentukan. Untuk bisa mendapatkan persamaan regresi kita dapatkan nilai A dan nilai B. Ini yang kita tentukan dari data. Ya. Nilai B ini rumusnya ya, dan nilai A. Ya. Rasanya semua sudah pernah lakukan ya di praktikum ya. Semester atas ya. N sigma XY ya dikurang sigma S kali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang X ya sigma X kuadrat ya. Nah, kalau A sama dengan sigma Y dikurang B ya kali sigma X per N ya. Kita lihat.
lebih jelasnya nanti mungkin di sini kita lihat di contoh ya. Berikut merupakan data usia, berat badan, dan tekanan darah. Diketahui nilai kritisnya alfanya pada 0,0. Ini kita lihat individual ya, data individual A, B, C, D, F, G ya. Ini umur ya. Ada berat badan. Ada ini sistolik ya, tekanan darah. Sekarang misalnya kalau kita menyatakan misalnya pada subjek ini ya, oke, kita lanjutkan. Nah, maka kita misalnya kita melihat dari data ini, kita lihat apakah ada hubungan umur ya, peningkatan umur dengan tekanan darah. Ini kan ada beberapa kalau kita mau melihat hubungan. Ada nggak hubungan antara umur dengan tekanan darah? Ya, peningkatan umur. Atau juga ada nggak hubungan antara berat badan ya dengan tekanan darah gitu ya. Nah, ini misalnya. Maka nanti misalnya kalau di sini kita lihat satu-satu misalnya. Kita tetapkan misalnya hipotesisnya. Apa hipotesis yang mau kita buat dari data yang ada ini? Hipotesisnya ini mengatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang positif gitu ya. Nah, tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara usia dan tekanan darah. Ya. Tekanan darah sistolik. Jadi ya, kita menganggap bahwa ini hipotesisnya tidak ada hubungan yang positif antara umur dengan tekanan darah sistolik. Artinya mau dia umurnya masih muda, masih kecil ataupun udah tua, itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa atau tidak ada hubungannya dengan tekanan darah. Misalnya ini hipotesisnya. Ini yang mau kita buktikan misalnya. Ya. Sementara hipotesis alternatifnya ya berarti ada hubungannya ya. Ya, dapat hubungan. Nah, nilai kritisnya pada alfa 5% misalnya. Jadi kita cari di R, nilai di tabel R ya. Tabel R dapatkan nilai 0,754. Sekarang kita cari nilai R hitungnya ya. Nilai R hitung. Kita masukkan ke tadi tabel pembantu tadi ya, tabel penolong. Jadi ada data ini nomor jumlah N 1 sampai 7, ada 7 subjek tadi ya. Ada 7 subjek. Kemudian umurnya ini ya. Ternyata ketujuhnya umurnya ini kita lihat ya. Cara satu yang itu dibandingkan. Ini kan diuji datanya. Diambil pas subjek atau relawan yang paling muda yang dari umur 34 sampai ya sampai yang paling tua gitu ya. Secara berurutan. Kumpul datanya. Kemudian juga ini tekanan darahnya diukur, ya, diukur. Diukur gitu ya. Kondisikan variabel-variabel tertentu gitu ya. Kita lihat tekanan darahnya. Ya. Kemudian, nah, kita cari nilai X kuadrat, yaitu dengan kuadrat dari nilai X. Ya. Kemudian juga Y kuadrat dengan mengkuadratkan nilai Y. Ya. Oke. Kemudian nilai XY kita kalikan ya. X dikali Y ya. X dikali Y. X kuadrat. Kita cari semuanya nilainya. Ya. Nah, kemudian setelah dapat, ini kita cari jumlahnya atau sigmanya ya. Kita cari jumlahnya. Jumlah dari X berapa, jumlah dari Y berapa, jumlah dari X kuadrat berapa, jumlah dari Y kuadrat berapa, jumlah dari XY berapa. Kemudian kita buat rata-rata untuk nilai X, rata-rata untuk nilai Y. Baru kita cari R hitung. Kita untuk melihat korelasi tadi ya. Korelasi XY. Tadi persamaannya ini sudah ada ya. N sigma X kali Y ya. Kurang sigma X dikali sigma Y per akar N ya.
Kita masukkanlah persamaan ya. Oke. Masukkan ya. Ini 7. Nah, kemudian masukkan nilai sigma X ya. Nah, sigma X kali Y ya. Sigma X dikali Y. Ini sigma dari jumlah X dikali Y ya. Semuanya ini berarti yang ini pakai ya. 0, 1, 2 kan. Kemudian nilai sigma X ya dikali sigma Y. Sigma X ini kali sigma Y ya. 1015 399. Dia begitu di bawahnya juga ya. Ini 7. Nah, ini n sigma X kuadrat. X kuadrat. Oke, jadi X kuadrat. Sigma dari X kuadrat. Ini jumlah dari X kuadrat. Kemudian dikurang sigma X yang dikuadratkan. 399 dikuadratkan. Itu juga ini sigma Y kuadrat. Ya, 15 ya. 0830 ya. Ini nilai sigma Y kuadrat ya. 10 sigma Y dikuadratkan ya. Sigma Y dikuadratkan. Sehingga nanti didapatkan setelah dihitung ya, ini kan hanya matematis sebenarnya ya. Kadang kalau mencari ini kalau nggak hati-hati hanya salah memasukkan gitu ya. Salah memasukkan yang mana nilai ini gitu ya. Penelitian aja sebenarnya. Oke, nah kalau di Excel bisa kita buatkan rumusnya sebenarnya. Bikinkan formulanya di tabel sudah dapat. Jadi sebenarnya kalau kita kerja mengolah data penelitian, ya, bisa kalau kita menghitung betul rumusnya bisa kita buatkan formulanya ya di Excel ya. Kita masukkan nah, data-data ini, nah, data X sama data Y semuanya kita sudah dapat nilai. Bukan tabel-tabel penolongnya juga bisa. Jadi di Excel juga bisa dibuatkan tabel penolongnya. Oke, maka dengan demikian nanti nilai X-nya itu didapat nilai hubungan itu 0,9561 ya. Tadi nilai R tabelnya 0,754 ya. Dengan demikian maka setelah kita bandingkan nilai R tabel dengan nilai R hitung sebenarnya ya. Ini R hitung ya. R hitung ya. Kita nilai R hitung dengan R tabel ya. Hitung dengan R tabel ya. Nah, R hitungnya 0,9561 lebih besar dari R tabel 0,754. Jadi apa? H0-nya ditolak ya. Jadi H0 ditolak jikalau ditolak. Hipotetisnya apa? Tidak terdapat hubungan. Ya, maka kalau dia ditolak maka artinya apa? Jadi dicari ini terdapat hubungan ya. Jadi artinya di sini ada hubungan ya, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara usia dengan tekanan darah sistolik ya. Jadi ya, dari datanya juga menunjukkan semakin tua dia, semakin tua umurnya, semakin tinggi tekanan darahnya. Ini secara kasat mata nilai datanya. Tapi setelah kita uji dari hipotesisnya juga menunjukkan nilai yang signifikan itu ya. Ada hubungannya. Kemudian dari sini juga kita dinyatakan bahwa 91% variasi tinggi rendahnya tekanan darah sudah dipengaruhi oleh usia. Ini kan katanya ini 91% itu tinggi rendahnya itu dipengaruhi oleh usia. Oke, nah sekarang setelah dapat ada korelasinya. Apa nilai kita nilai korelasi, nilai R ya 0,9561. Maka sekarang kita masukkan ke persamaan regresi ya dari data tersebut. Jadi nilai B, kemudian nilai A dengan persamaan yang ada, kita masukkan setelah dicari datanya ya, setelah dicari datanya, tinggal memasukkan seperti yang tadi ya, N sigma X dikali Y ya, dikurang sigma X sigma Y ya, yang masukkan tadi, notation yang dari tabel penolong, pembantu. Maka dapatkan nilai B-nya 1,47, nilai A-nya 61,2. Maka demikian tadi persamaan regresi itu Y sama dengan A ditambah BX. Maka persamaan regresi bisa kita buat ya. Y sama dengan 61,2 ditambah 14 ditambah 1,47X. Ya, jadi artinya di sini kalau kita memasukkan sekarang dari data ini misalnya, dari data yang ada tadi itu,
Ya, kalau kita ketahui Y adalah tekanan darah, X adalah umur. Maka kalau kita ketahui misalnya umur seseorang, maka kita bisa mencari nilai Y. Tekanan darahnya kira-kira berapa. Ini secara nilainya begitu ya. Oke. Ini untuk contoh datanya. Yang kebanyakan ini sebenarnya kita dipakai untuk linear ini adalah untuk eh, kadar ya, penetapan kadar. Walaupun untuk umur sebenarnya kita bikin untuk tekanan darah dengan umur bisa kita estimasi ini secara teori gitu ya, secara teori kalau di pada kondisi normal. Tapi kan sebenarnya kan tekanan darah ini ya, tekanan darah itu uh, banyak faktor sebenarnya juga ya, tidak hanya variabel umur dan variabel itu ya, tidak hanya variabel umur ya, karena bisa juga kadang orang yang muda ya. Nah, muda dia bisa juga tekanan darah tinggi. Kenapa? Karena dia punya penyakit ya. Jadi kalau data yang ini tadi mungkin harus disebutkan dia ya. Kalau umur ini mungkin harus kita jelaskan. Misalnya datanya ini dari peneliti, ini hanya mengambil orang sehat, gitu, tidak ada penyakit. Jadi semuanya itu tadi cek dulu. Dia tidak ada penyakit apapun, tidak ada sehat, nggak ada penyakit hipertensi, nggak ada penyakit jantung, nggak ada penyebab pembuluh darah, ya sehat, gaya hidupnya sehat. Kan banyak faktor yang lain sebenarnya tekanan darah ini ya. Saja kan orang umur 40 ya, tapi dia sudah mengalami stroke gitu ya. Jadi tekanan darahnya tinggi gitu ya. Atau dia umurnya masih 50-an, tetapi dia juga mengalami diabetes, kental darahnya gitu kan, gula tinggi, itu dia tekanan darahnya mungkin bisa. Ini banyak. Jadi eh, ini tapi ini hanya sebagai contoh ya, kebetulan ya hanya untuk melihat masyarakat. Ini untuk regresi ini ya. Nah, yang paling banyak kita gunakan misalnya untuk kadar juga banyak dalam analisis. Nah, data-data lain juga bisa misalnya ya banyak. Artinya semua data kemungkinan itu bisa kita buat regresinya kalau dia untuk ada hubungan. Tetapi mungkin kita harus menjelaskan tipe data kita itu dulu atau kondisi penelitian percobaan. Ini hanya berlaku misalnya untuk ini berlaku dalam eh, kondisi penelitian yang penelitian yang kita kondisikan ya, dalam sampel dalam penelitian yang kita kondisikan atur dia sedemikian rupa ya, jadi terbatas di situ juga enggak berlaku untuk semua hal. Jadi nanti walaupun regresi ini kita tanya umur orang berapa umurmu gitu kan, sekian, oh berarti tekanan darahmu sekian ya, gitu juga ya kan. Tapi tidak bisa otomatis sebagai gitu ya. Saya tanya umur kawan kan, berapa umurnya sekian, oh ya saya tahu tekanan darahnya sekian, bisa ya banyak secara. Tapi secara matematisnya bisa kita hitung. Ini hanya hitungan matematis, tapi banyak faktor sebenarnya juga lagi ya. Ini harus artinya apa? Maka untuk penelitian itu tadi untuk generasi itu adalah kondisi percobaannya harus sama, dikondisikan, di, di, dilindungi atau dijaga dari faktor-faktor lain, pengaruh lain dari luar, mengganggu misalnya, dibuat seragam itu. Makanya kan kita percobaan, kalau percobaan hewan itu pakai mencit, kalau menghitung misalnya menggunakan hewan percobaan yang nanti untuk menghitung tekanan darah hewan atau manusia itu kan harus kita ini kan kondisikan dia, kondisikan ataupun manusia relawan. Kalau kita menghitung tekanan darahnya, tidak boleh dia harus habis lari-lari gitu ya. Boleh dia sedang duduk diukur tekanan darahnya, itu banyak faktor. Ya, itu yang perlu kita paham. Oke, nah tapi secara statistik, secara matematik bisa kita ramalkan dalam kondisi yang seragam yang sama. Ini, nah, oke, nah, jadi itu dia ya. Jadi sudah sejalan ya. Jadi uji korelasi dan regresi sudah sejalan nanti. Sama, kemarin sudah ada tugas kan? Yang lalu, Farhan, udah ya? Sudah ada, Pak. Ya. Nah, ini terakhir tugasnya itu tetap nanti saya kasih linknya nanti. Nah, nanti saya buatkan nanti sekaligus saja di learning saya buatkan itunya. Nah, ini tugas juga untuk yang eh, korelasi dan regresi. Ya, sudah selesai berarti ya. Mungkin untuk teman-teman ada yang masih karena kalau seandainya ini di kelas, saya datang ke kelas ini offline,
Ini mahasiswanya biasanya saya kasih kalian itu kerja langsung di kelas gitu, latihan seperti itu ya. Jadi semua sama juga soal yang kemarin tugas untuk Wilcoxon ataupun uh, Manwitney, Wallace ya itu setelah materi itu mahasiswanya ngerjain langsung itu kelas gitu. Saya mau ngecek bagaimana hasilnya bisa nggak gitu ya. Tapi karena kita online, nah, makanya saya kasih aja tugas seperti itu sebagai latihan. Kalau di kelas ya, kerjain ya, kalau nggak siap ya dibawa pulang juga. Oke, terus ya, saya rasa itu ya. Ini sama. Kalau ya secara statistik juga bisa ya menggunakan SPSS untuk statistik. Secara SPSS, menggunakan SPSS, kita juga masukkan nilai regresi ya. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ada regresi linear, ada regresi ganda ya. Kedua variabel memiliki hubungan ya. Kedua variabel memiliki level data atau interval atau rasio ya. Berapa besar pengaruh X terhadap Y. Jadi dia korelasi ini, regresi ini dia membantu apa yang tidak bisa dijawab di uji korelasi. Ya. Ini merupakan langkah lanjutan dari uji korelasi persat ya. Pendekatan saya seringkali analisis tentang kualitas regresi ya dilakukan dengan analisis variansi gitu. Dia dari variansi. Untuk interpretasi datanya, kalau regresi ya, koefisien korelasi itu dilihat dari nilai R-nya sama, kemudian ya R square-nya ya, jadi koefisien determinasinya, koefisien korelasinya. Jadi dari data koefisien korelasi, koefisien determinasi. Di sini memiliki makna bahwa kontribusi ya, di sini semua memiliki kontribusi, mana bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh nilai independen variabel ya, waktu disolusi terhadap dependen variabel atau variabel terikat ya, dan larut yaitu sebesar 92,3%. Kemudian diperkuat dengan hasil ini kalau kita lanjutkan dengan ANOVA misalnya ya, lakukan di mana perbandingannya kecil 0,0 kecil dari ya. Identik bersama regresi juga bisa dirumuskan di sini misalnya kalau dari SPSS ya nantinya dari Y dengan 5,750 ditambah 0,109 ya. Jadi data ini konstruksi waktu ya. Nah, P-nya kecil dari 0,01, ada pengaruh nilai IV waktu disolusi ya terhadap ya. Ini independen variabel ya, variabel bebas ya, ada pengaruh nilai variabel bebas terhadap variabel terikat ya. Ini oke. Jadi kalau dari secara spesies juga ya, walaupun kalian masuk berulang ya. Jadi dari uji regresi disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara lama waktu disolusi dengan jumlah zat terlarut. Ya, artinya semakin lama kita melakukan disolusi maka semakin banyak jumlah zat terlarut. Itu ya. Disolusinya besar kontribusi atau sumbangan pengaruh waktu disolusi terhadap zat terlarut yaitu sebesar 92,3%. Ini kalau lihat ya. Berapa besar pengaruh waktu ya, itu bisa dihitung secara kuantitatif ya. Jadi bisa dilihat ya dari regresi itu bisa dikuantitasikan, kuantitatifkan berapa besar pengaruh koefisien determinasi namanya. Jadi seberapa besar pengaruh daripada variabel bebas terhadap variabel terikat. 2,3%. Oke, saya kira itu. Ya, sampai di sini kita selesai ya. Ini berapa orang semua pesertanya? Ada 51, Pak.
21, berarti hadir semua. Ada 9 orang yang nggak hadir, Pak. 9 orang. Boleh nanti dikasih ke saya. Farhan ya. Oh iya boleh, Pak. Iya, Pak. Gue yang akan saya yang hadir. Baik, Pak. Ya. Jadi untuk sampai di sini ada pertanyaan bisa dipahami ya, karena sudah juga serasa regresi ini semua sudah tahu ya. Hanya sebentar. Mengerjakan karena kita udah semester berapa ya? Kita sering dikerjakan di lab ini kan. Oke, saya kira demikian untuk kaliannya. Untuk tugasnya nanti silahkan dibuat ya, sama seperti tugas yang sebelumnya dikerjakan, nanti di PDF-kan, nanti saya buatkan untuk ini ya. Nanti dikumpul nanti sebelum masuk jadwal UAS. Nanti saya kasih rentang di sini. Oke, jangan lupa ya Farhan ya untuk data-datanya ya. Saya masuk dulu. Oh iya baik, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik tugas atau apa yang lainnya? Materi apa ya? Tidak ada. Ya. Oke, kalau tidak ada, berarti kita padatkan sampai di sini pertemuannya. Selesai kita ya perannya nanti kalau pas saya pas lagi udah di fakultas ya, mungkin untuk nanti siang atau apa, ya besok-besok atau apa nanti daftar hadirnya jangan lupa ya perannya berita acara ya, yang offline ya, Iya berita acaranya, Pak. Yang online acaranya ya. kemarin, Pak. Iya, Pak. Iya, kira demikian ya. Temuannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya.